Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to IPS class. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Jadi apa pengaruhnya ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Pada pembahasan kali ini ada beberapa materi mengenai pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. Yang pertama, pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. A. Pengertian migrasi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu migrasi ataupun mobilitas penduduk di kelas 7 ya. Kita sudah mengetahui pengertian migrasi ya. Migrasi adalah perpindahan penduduk ya dari suatu daerah atau wilayah ke wilayah yang lain. Yang pertama, mobilitas penduduk dan migrasi. Kita sudah mengetahui bahwa mobilitas penduduk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi, dan non permanen ya. Itu adalah bagian dari mobilitas penduduk. Jadi ada dua bagian dari mobilitas penduduk. Jadi bisa dikatakan bahwa mobilitas penduduk itu adalah migrasi ya. Walaupun tidak semua mobilitas penduduk itu dikatakan dengan migrasi. Jadi migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain secara permanen atau tetap ya. Itu disebut dengan migrasi. Kita sudah memahami pengertian dari migrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis migrasi ya. Yang pertama itu migrasi antar daerah atau antar wilayah provinsi. Kemudian yang ketiga ada migrasi internasional ya. Itu perpindahan wilayah ya, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Itu yang disebut dengan migrasi internasional ya. Kita akan melihat bagaimana migrasi antar daerah ya. Menurut Badan Pusat Statistik terdapat 3 jenis migrasi antar daerah ya, yaitu migrasi semasa hidup atau migran semasa hidup. Ini bisa dikatakan sebagai mereka berpindah ya dari suatu wilayah yang bukan tempat dia lahir. Itu disebut dengan migran semasa hidup ya. Jadi dia pindah itu di daerah yang bukan tempat dia lahir. Itu disebut dengan migran semasa hidup. Kemudian yang kedua, migran recent ya, atau migran recent ini adalah migran atau perpindahan penduduk ini dari suatu wilayah ke daerah yang lain itu pada 5 tahun terakhir ya. Ketika dia pindah itu belum dilakukan penjajahan penduduk ya, atau pendataan penduduk. Itu yang disebut dengan migran recent. Kemudian yang ketiga ada migran total. Apa itu migran total? Itu adalah perpindahan penduduk ya dari suatu wilayah ke wilayah yang lain bertepatan dengan penjajahan penduduk atau pendataan penduduk. Jadi mereka sudah didata menjadi penduduk tempat dia pindah yang baru ya, tempat yang baru atau wilayah yang baru. Itu yang disebut dengan migran total ya. Jadi menurut Badan Pusat Statistik ya, ada beberapa alasan ya, alasan utama penduduk melakukan migrasi ya. Yang pertama itu karena pekerjaan ya. Jadi mereka pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu adalah tujuannya pekerjaan. Kemudian yang kedua, alasan utama yang kedua itu karena adanya pendidikan. Jadi mereka mencari pendidikan di daerah yang lain. Kemungkinan di daerah asalnya tidak memiliki atau tidak adanya pendidikan yang lebih tinggi. Itu alasan ya, dua alasan utama penduduk melakukan migrasi. Kemudian yang ketiga itu ada migrasi internasional ya. Tidak ada perbedaan antara migrasi antar daerah dengan migrasi internasional, akan tetapi migrasi internasional mencakup ada daerah atau daerah yang lebih luas atau yang lebih jauh ya, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain ya, bukan lagi antara provinsi tetapi antar negara ya. Kita sudah membahas
pengertian dari imigrasi dan bagian-bagian dari imigrasi. Sekarang kita melihat bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dari migrasi. Faktor pendorong dan penghambat migrasi. Faktor pendorong migrasi. Ya. Faktor pendorong migrasi ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu berkaitan dengan daerah asal dan daerah tujuan. Untuk yang pertama kita membahas tentang faktor pendorong dari daerah asal, ya. Kenapa penduduk atau warga melakukan migrasi? Itu berkaitan dengan daerah asal. Yang pertama itu mungkin di daerah asalnya kurang lapangan pekerjaan, makanya dia berpindah mencari daerah-daerah luar daerah awal untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua kemiskinan, ketiga peperangan, keempat masalah lingkungan, dan yang kelima itu adalah kesempatan pendidikan yang rendah di daerah asal. Itu adalah faktor pendorong bagaimana penduduk melakukan migrasi berkaitan dengan daerah asal. Kemudian yang kedua itu ada migrasi karena daerah tujuan. Jadi ada faktor pendorong di daerah tujuan. Yang pertama itu mungkin tersedianya lapangan pekerjaan di daerah tujuan. Kemudian yang kedua, penghasilannya lebih baik mungkin di daerah tujuan, atau dari orang desa menuju ke kota untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, itu adanya pendidikan yang lebih tinggi, ya. Mungkin di daerah-daerah luar daerahnya itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi, ya. Tidak sama dengan daerah asal yang masyarakat tersebut. Kemudian kita lihat lagi bagaimana faktor penghambat dari migrasi. Yang pertama itu jarak yang jauh. Jadi kemungkinan warga atau masyarakat itu mengurung niatnya untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, walaupun kondisi warga tersebut di daerahnya tidak layak, ya. Jadi karena jarak yang jauh mereka tidak memiliki kemampuan untuk pindah. Kemudian yang kedua kesulitan transportasi. Jadi mungkin ada di daerah terpencil, ya, yang tidak memiliki transportasi untuk pindah, makanya mereka mengurung niatnya, ataupun jalan-jalan yang tidak bagus atau tidak baik, ya. Kemudian kemungkinan transportasinya terlalu mahal, maka mereka mengurungkan niatnya. Dan kemudian yang ketiga biaya migrasi yang tinggi, ya. Ini berpengaruh dengan yang bagian dua, ya, transportasi. Kemudian yang keempat ada faktor pribadi, karena mereka mungkin merasa puas, ya, di daerah asalnya, tidak ingin merubah yang keadaan awal, ya, menjadi lebih baik, jadi mereka tidak ingin pindah, ya. Itu adalah faktor pendorong dan faktor penghambat migrasi. Dan akhirnya kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. Ya, jadi setelah kita membahas tentang pengertian migrasi, kemudian apa itu migrasi, faktor pendorong dan faktor penghambat migrasi, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi. Jadi setelah kita lihat, ya, daerah-daerah atau wilayah-wilayah asal itu sangat mendorong penduduk, ya, untuk melakukan migrasi. Jadi setiap daerah itu memiliki faktor alam yang berbeda, ya, sumber daya alam yang berbeda, sehingga tentu ada kesenjangan antara suatu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga sangat berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Apakah mereka ingin tetap di suatu wilayah ataupun mereka ingin pindah, ya. Yang pertama itu migrasi penduduk memiliki berbagai alasan, ya. Namun alasan utamanya itu berkaitan dengan ekonomi, seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau penghasilan lebih baik di daerah lain. Kemudian yang kedua, perkembangan perekonomian di suatu daerah maupun kota kecil dapat mengurangi keinginan penduduk pindah ke daerah lain atau kota besar. Jadi dengan adanya misalnya di daerah Sungai Penuh ini perekonomian sudah mulai mapan, sehingga mereka mengurungkan niat untuk menuju ke daerah yang lain seperti Jakarta, kemudian Bandung dan lain sebagainya. Jadi mereka mengurungkan niat untuk pindah menuju ke daerah itu
karena kota Sungai Penduk ini sudah mulai perekonomiannya sudah mulai bangkit. Itu adalah yang kedua ya, faktor kepengaruhnya. Kemudian yang ketiga, migrasi penduduk antar negara menjadi lebih mungkin ya saat ini karena globalisasi yang terjadi ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa Indonesia ini atau dunia ini sudah masa atau eranya globalisasi. Artinya tidak ada batasan antara negara Indonesia dengan negara lain. Kita ya, bahkan kita orang-orang biasa ini bisa membeli barang dari negara lain dengan memakai alat-alat yang canggih ya, seperti HP, kemudian internet dan sebagainya. Jadi itu juga berpengaruh terhadap migrasi ya. Kemudian yang keempat, mobilitas non permanen dapat terjadi ketika penduduk yang tinggal di daerah pinggiran memasuki kota besar di pagi hari untuk bekerja dan keluar dari kota besar pada sore hari. Jadi ini adalah juga berpengaruh terhadap ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. Jadi bisa terjadi migrasi non permanen karena dia memiliki wilayah yang dekat dengan kota besar. Ya, semoga antum semua bisa memahaminya pembahasan Ustadz. Jika ada kekurangan penjelasan ini, Ustadz mohon maaf. Memang suatu kekurangan itu datangnya dari Ustadz. Jika ada kelebihan, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum bisa memahaminya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi antum semua. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.